Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Fatihah dengan nomor induk mahasiswa 140162396 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah landasan dan juga kerangka filosofis Pancasila, yakni Bapak Dr. Yoyus Kardiman MPD dan juga Bapak Fauzi Abdillah SPD MPC. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menguraikan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan UAS yang sudah disampaikan melalui Learning Mobile System atau LMS. Yang pertama, saya terlebih dahulu ingin menceritakan pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan landasan kerangka filosofis PKN pada semester ini yang paling relevan dengan konsep filsafat pendidikan sosial rekonstruksionisme. Jadi, berdasarkan pengalaman saya, mata kuliah landasan kerangka dan filosofis Pancasila sangat menyenangkan, seru, interaktif, dan pastinya memantik nalar kita untuk senantiasa berpikir kritis pada mata kuliah landasan kerangka dan filosofis PPKN. Materi yang dibahas dalam perkuliahan senantiasa selalu dikaitkan dengan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan ketidakadilan, ketimpangan, dan juga isu-isu sosial lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini. Menurut saya, pendekatan seperti itu juga dapat mendorong saya selaku mahasiswa untuk berpikir kritis tentang realitas sosial dan juga sebagai ajang untuk refleksi terhadap peran saya di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sejatinya saya menyadari tujuan saya dari mengenyam pendidikan agar ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat untuk bisa menjadi agen perubahan. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang menuju kepada arah yang lebih baik ke depannya. Selain itu, kenapa saya bilang mata kuliah ini sangat interaktif? Karena pada saat perkuliahan, dosen melakukan pendekatan yang sangat kolaboratif dan juga partisipatif selama perkuliahan berlangsung. Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya menyadari bahwa pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial. Karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman untuk menjadi bekal dalam mendorong perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks perubahan sosial, orang yang mengenyam pendidikan seperti mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial. Mereka memiliki potensi dan juga energi yang sangat besar untuk mendorong perubahan sosial, politik, dan juga ekonomi yang lebih baik ke depannya. Mahasiswa dapat berperan sebagai agen penyadaran dan juga pendidikan di dalam masyarakat, serta dapat menjadi kekuatan yang sangat positif dalam mendorong perubahan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan. Apabila di masa depan saya berkesempatan menjadi dosen mata kuliah landasan kerangka dan filosofis Pancasila, saya akan merencanakan pembelajaran atau rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial dengan menggunakan strategi pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan juga partisipasi aktif mahasiswa. Salah satu strategi yang akan saya gunakan adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana mahasiswa akan diajak untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang relevan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, saya juga akan mendorong diskusi terbuka dan dialog antar siswa untuk memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan di dalam konteks sosial. Saya akan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka sehingga tercipta lingkungan belajar yang inklusif serta kolaboratif. Selain itu, saya juga akan menggunakan proyek kolaboratif di mana siswa bekerja sama di dalam kelompok untuk merancang solusi atau inisiatif sosial yang dapat mempromosikan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung rancangan perkuliahan landasan kerangka dan juga filosofis PPKN yang berorientasi pada rekonstruksi sosial. Nah, teknologi pembelajaran yang dapat saya pertimbangkan adalah integrasi ICT atau Information and Communication Technology di dalam proses pembelajaran, di mana integrasi ICT dapat memberikan berbagai manfaat dalam memperkaya proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di abad 21 dan era Industri 4.0. Alasan saya memilih teknologi ini adalah karena integrasi ICT dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, memotivasi, dan juga memungkinkan penggunaan berbagai media seperti gambar, audio, video, dan juga animasi.
Dengan integrasi ICT, mahasiswa juga dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber belajar, termasuk konten pembelajaran digital yang tentu saja sangat berkualitas. Hal ini dapat memperluas akses mahasiswa terhadap informasi dan pengetahuan yang relevan dengan landasan kerangka dan juga filosofis PPKN yang berorientasi pada rekonstruksi sosial. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendukung penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan augmented reality yang dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Nah, untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tercermin dalam rancangan perkuliahan landasan kerangka dan filosofis PPKN, yang saya dapat ajarkan adalah yang pertama, saya harus selalu mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam materi PPKN. Nah, contohnya saya dapat membahas bagaimana keadilan dan kesetaraan mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan publik, membuat aktivitas dan juga diskusi yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif sebagai contohnya berpendapat. Nah, di mana saya memberikan tugas untuk menulis esai tentang keadilan dan kesetaraan dalam konteks demokrasi. Lalu saya juga akan menganalisis kasus yang meminta siswa untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari. Kemudian saya juga mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran mahasiswa, terhadap konteks sosial dan juga partisipasi siswa dalam proses demokratis dengan menggunakan metode survei atau wawancara. Contohnya, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, saya dapat memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tercermin dalam rancangan perkuliahan landasan kerangka filosofis PPKN. Nah, yang pastinya juga dapat mempengaruhi kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis. Nah, berikut jawaban saya terkait uraian pertanyaan UAS landasan kerangka dan filosofis PPKN. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.